Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, ada yang tahu belum apa itu bangun datar? Nah, bangun datar itu merupakan bangun dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Nah, sudah tahu belum sih apa saja yang termasuk bangun datar? Nah, yang pertama ada bangun datar persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, segitiga, dan masih banyak lagi bangun datar lainnya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang bangun datar persegi dan persegi panjang yang termasuk bangun datar sederhana. Nah, di sini Ibu punya gambar kertas origami dan buku tulis. Nah, silakan anak-anak tentukan yang mana yang termasuk ke dalam bangun datar persegi. Nah, jawabannya adalah kertas origami. Kenapa? Nah, bangun datar persegi itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama, sisinya itu sama besar dan sejajar. Yang kedua, sudutnya itu membentuk sudut siku-siku dan bernilai 90 derajat. Nah, yang ketiga, memiliki dua diagonal yang berpotongan di tengah yang membentuk sudut siku-siku. Dan yang terakhir yaitu memiliki 4 simetri lipat. Nah, dari pernyataan tentang sifat-sifat bangun datar persegi tersebut, anak-anak sudah tahu kan benda-benda apa saja yang termasuk ke dalam bangun datar persegi yang berbentuk persegi. Nah, yang selanjutnya itu bentuk buku tulis. Buku tulis ini berbentuk persegi panjang. Nah, apa saja sih sifat-sifat dari bangun persegi panjang itu? Nah, yang pertama itu setiap sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang dan sejajar. Nah, yang kedua itu setiap sudutnya itu berbentuk sudut siku-siku atau bernilai 90 derajat. Nah, yang ketiga memiliki dua diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan di titik pusat bangun persegi panjang. Nah, yang keempat, titik tersebut membagi dua bagian diagonal dengan sama panjang. Nah, yang terakhir itu yang kelima, yaitu memiliki dua simetri, yaitu simetri vertikal dan simetri horizontal. Nah, itu penjelasan tentang bangun datar sederhana, yaitu bangun datar persegi dan persegi panjang. Nah, setelah ini anak-anak cari benda-benda yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Selanjutnya ditulis ke dalam buku tulis untuk melatih kita lebih mengenal tentang bangun datar persegi dan persegi panjang. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas bangun datar segitiga dan lingkaran. Pertama, kita akan membahas bangun datar segitiga. Nah, anak-anak Ibu, ada yang tahu apa saja sifat-sifat dari bangun datar segitiga ini? Ya, sifat bangun datar segitiga ini adalah yang pertama, dibatasi oleh tiga sisi yang membentuk segitiga. Ada sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Panjang dari masing-masing sisinya tergantung dari jenis segitiganya sendiri. Yang kedua, mempunyai tiga titik sudut. Titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Yang jumlah besaran sudutnya adalah 180 derajat. Untuk jumlah setiap sudutnya pun tergantung pada jenis segitiganya. Contoh segitiga yang dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari adalah penggaris yang berbentuk segitiga, kue yang berbentuk segitiga, atap rumah, layar perahu, dan lain-lain. Nah, anak-anak, bangun datar segitiga ini berdasarkan sisinya dibagi tiga jenis. Yang pertama, segitiga sama kaki. Disebut segitiga sama kaki karena hanya dua sisi yang sama panjang. Yang kedua, segitiga sama sisi. Disebut segitiga sama sisi karena semua sisinya sama panjang. Yang ketiga, segitiga sembarang. Disebut segitiga sembarang karena
tidak ada satupun sisinya yang sama panjang. Nah, selanjutnya segitiga berdasarkan sudutnya. Yang pertama, segitiga siku-siku. Disebut segitiga siku-siku karena pada salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Yang kedua, segitiga lancip. Disebut segitiga lancip karena ketiga sudutnya membentuk sudut lancip, yaitu kurang dari 90 derajat. Yang ketiga, segitiga tumpul. Disebut segitiga tumpul karena pada salah satu sudutnya membentuk lebih dari 90 derajat. Nah, anak-anak bisa dilihat di sekitar contoh dari segitiga yang lain. Nah, anak-anak, bangun datar yang kita bahas selanjutnya adalah lingkaran. Sifat lingkaran ini adalah yang pertama, mempunyai satu sisi lengkung. Sisi lengkung ini disebut keliling lingkaran. Yang kedua, memiliki simetri lipat yang tak terhingga atau sangat banyak. Yang ketiga, tidak memiliki sudut. Contoh dari bangun datar lingkaran ini adalah bola, uang koin, piring, jam, roda sepeda, cincin, dan lain-lain. Hai anak-anak, masih semangat ya untuk belajar pada hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang bangun datar. Bangun datar apa saja ya yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu bangun datar jajar genjang. Yang kedua, bangun datar trapesium. Yang ketiga, bangun datar layang-layang. Dan yang keempat, bangun datar belah ketupat. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah tahu kan apa saja jenis-jenis bangun datar tersebut? Sekarang anak-anak ibu tahu tidak seperti apa ya bentuk dari bangun datar tersebut? Nah, coba perhatikan gambar yang ada di sini. Ini merupakan salah satu benda yang berbentuk seperti bangun datar jajar genjang. Nah, selanjutnya ibu mempunyai gambar yang kedua, yaitu coba perhatikan gambar apa ini. Ya, ini adalah atap rumah. Atap rumah ini berbentuk seperti apa ya? Betul sekali, atap rumah ini berbentuk seperti trapesium. Nah, yang ketiga, ibu punya gambar lagi. Nih, nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar layang-layang. Nah, anak ibu biasanya suka memainkannya. Nah, layang-layang sendiri merupakan salah satu bentuk bangun datar yang berbentuk layang-layang. Dan yang terakhir, ibu mempunyai gambar. Ya, ini merupakan gambar jam dinding. Jam dinding ini berbentuk seperti apa? Ya, seperti belah ketupat. Sekarang anak-anak ibu sudah tahu kan seperti apa bentuk dari bangun datar tersebut? Nah, setelah mengetahui seperti apa gambar dari jenis-jenis bangun datar tersebut, sekarang kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bangun datar. Yang pertama yaitu sifat jajar genjang. Jajar genjang memiliki sifat yang pertama yaitu memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Yang kedua, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, memiliki dua diagonal yang membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Selanjutnya, sifat dari trapesium. Yang pertama yaitu memiliki sepasang sisi sejajar. Yang kedua, memiliki dua pasang sudut sama besar. Kalau ini merupakan trapesium sama kaki. Nah, atau memiliki dua sudut siku-siku. Kalau ini merupakan trapesium siku-siku. Yang ketiga,
jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Yang ketiga, sifat layang-layang. Yang pertama, memiliki sepasang sudut yang sama besar. Yang kedua, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Yang terakhir, yaitu sifat belah ketupat. Yang pertama, belah ketupat itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, itu memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Setelah anak ibu mempelajari tentang bangun datar, macam-macam bangun datar, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat, anak ibu kan sudah mengetahui seperti apa bentuk aslinya, seperti apa sifat-sifatnya. Nah, sekarang tugas anak ibu yaitu mencari lagi gambar bangun datar tersebut yang ada di lingkungan sekitar anak-anak ibu. Lalu setelah dicari, anak ibu gambar di dalam buku gambar. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kami berikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penumpang turun kereta